Bagaimana Tuhan itu membuat agama? Kalau memang Tuhan itu membuat agama, kenapa tidak dibuat satu agama saja? Kenyataannya saat ini tercatat di dunia ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Bahkan kalau kita bicara logika, Tuhan itu sebanyak manusia ada di muka bumi ini. Kalau agama dikatakan itu dari Tuhan, firman Tuhan, nah pertanyaannya bagaimana Tuhan itu membuat agama? Bagaimana Tuhan itu berfirman? Kalau Tuhan hanya berbicara pada salah satu sosok saja yang dianggap itu adalah utusan Tuhan, berarti apa? Tuhan malah tidak adil. Kenapa hanya berbicara pada satu sosok yang katanya untuk sekian juta manusia? Bahkan saat ini ada kurang lebih 8 miliar manusia di muka bumi ini. Ya. Tuhan kan berarti nggak adil kalau cuma bicara pada satu sosok tadi. Kalaupun toh itu benar. Terus bagaimana Tuhan itu bicara pada sang satu sosok yang dianggap utusan Tuhan tadi? Apakah Tuhan menampakkan diri kepada sang satu sosok tadi? Ternyata enggak juga. Karena rata-rata sang sosok yang mengaku dirinya utusan Tuhan tadi, dia pun juga tidak berani dan tidak bisa membuktikan kalau dia bicara dengan Tuhan. Tidak ada buktinya, tidak ada saksinya. Hanya disclaimer saja. Disclaimer dirinya disampaikan kepada pengikutnya, dan pengikutnya tadi diancam dengan kata iman. Kalau tidak, katanya tersesat. Ya. Berarti kan betul-betul murni buatan manusia agama tadi. Ini kalau kita bicara logika. Ya. Nah, dalam ilmu budaya, budaya itu dari kata budi dan daya. Budaya manusia Jawa adalah budi dan dayanya manusia Jawa. Budaya Cina adalah merupakan budi dan dayanya manusia Cina. Orang-orang Cina, suku bangsa Cina. Budaya itu meliputi apa saja. Ketika manusia lahir, manusia akan berusaha untuk berbicara, berkomunikasi, entah itu dengan menangis, ya. Jadi ketika manusia pertama kali muncul di muka bumi ini, yang muncul adalah bahasa, komunikasi. Ketika bayi menangis, itu adalah komunikasi. Karena dia lapar, karena dia haus, dia menangis. Jadi tangisan bayi ini merupakan bahasa universal seluruh dunia. Tangisan bayi merupakan bahasa yang universal untuk seluruh dunia. Tetapi sementara agama itu merupakan bahasa lokal. Dalam berbagai kitab suci semuanya merupakan bahasa lokal. Ada bahasa Arab, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Pali, ada bahasa Cina, ya. Dan bahasa-bahasa yang lain. Itu merupakan bahasa lokal, bukan bahasa semesta, bukan bahasa universal. Sampai detik ini diakui oleh seluruh dunia bahwasanya bahasa universal adalah tangisan bayi. Karena tangisan bayi orang Jawa, tangisan bayi orang Amerika, tangisan bayi orang Eropa sama tangisannya. Itulah bahasa. Bahasa yang universal, alat komunikasi yang universal. Dan saya yakin orang tahunya pasti tahu. Oh, bayi nangis, oek. Oh, itu bayinya haus itu, atau ibunya dineneni gitu, dimimi gitu. Ya. Bahasa. Nah, ketika sang anak manusia tadi semakin besar, akhirnya sang anak tadi mampu menata bahasa komunikasi. Itulah bahasa yang tertata. Sehingga budaya yang pertama adalah bahasa dan sastra. Sastra adalah bahasa yang tertata.
Dan sastra ini bisa tulisan, bisa apapun yang ada di dunia ini adalah sastra. Itu adalah serat ya. Sehingga orang Jawa bilang ada sastro jendro atau sastro cetha. Ini adalah sastra alam semesta yang tertata oleh alam semesta. Karena itu hukum tertinggi adalah hukum alam, sastro cetha tadi. Serat teles orang Jawa bilang. Yang kedua, ketika sang anak manusia tadi melakukan kebiasaan-kebiasaan, entah itu kebiasaan makan, kebiasaan dia cari makan, ya, ini merupakan adat dan tradisi. Walaupun hanya sekedar cara duduk atau cara makan, ini cara makannya orang Jawa sama cara makannya orang